Shalom saudara-saudariku, langsung saja pada kesempatan ini saya ingin menjawab sebuah argumen yang biasa diajukan oleh para guru-guru pengajar Trinitas yang mengatakan bahwa Injil Matius pasal 28 ayat 19 adalah bukti Trinitas itu Alkitabiah. Katanya begitu. Jadi di Injil Matius 28 ayat 19 itu ada tertulis perkataan Yesus demikian. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Loh, Trinitas toh? Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, begitu katanya. Padahal saudara-saudari, sebenarnya argumen seperti ini adalah argumen yang sangat konyol dan bahkan bisa kita katakan bodoh dan mengakibatkan kesesatan. Mengapa? Karena seandainya, saya katakan seandainya benar Matius 28 ayat 19 memang mencatat bahwa Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seandainya ayat itu benar-benar perkataan Yesus, maka itu pun tidak membuktikan bahwa itu mengajarkan Allah Trinitas. Ayat itu hanya mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa. Siapa Bapa? Bapa adalah yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar oleh Yesus. Yang oleh Rasul Paulus juga dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, jadi Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Nah, jadi Bapa ini jelas menunjuk kepada Allah Bapa. Kemudian anak, siapa anak? Kita tahu anak adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah utusan, adalah orang yang dipilih, yang diurapi oleh Allah. Yesus Kristus di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan pengantara antara Allah dengan manusia. Allahnya satu, pengantaranya juga satu. Bukan Allahnya Trinitas, bukan. Ya, Yesus atau anak atau putra adalah pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas. Kemudian Roh Kudus juga. Roh Kudus bukan Allah Roh Kudus, bukan pribadi Allah. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 35. Roh Kudus adalah bagian dari kuasa Allah yang maha tinggi. Roh Kudus juga disebut sebagai kebenaran. Itu tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 6. Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus adalah kuasa Allah. Bukan pribadi Allah yang maha kuasa, bukan. Jadi, seandainya Matius 28 ayat 19 memang betul-betul perkataan Yesus. Dan Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan artinya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan. Tapi yang dimaksud sebagai Allah itu ya cuman Bapa. Putra itu Yesus. Roh Kudus itu kuasa Allah. Jelas. Nah, tapi saudara-saudariku, tadi saya beberapa kali saya mengatakan seandainya Matius 28 ayat 19 betul-betul ucapan Yesus. Mengapa saya katakan seandainya? Karena berdasarkan penelitian para teolog dan pakar-pakar Alkitab, dan saya setuju, ternyata Matius 28 ayat 19 itu adalah di dalam teks yang lebih terpercaya. Bukan tertulis perkataan Yesus sebagai baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan. Tetapi yang benar adalah baptislah mereka dalam namaku. Ya. Dalam Alkitab versi Restoration Scriptures True Name Edition tertulis demikian. Go therefore and make talmidim atau disciples of all nations, doing mikvah atau baptism upon them in my name. Ya, dan saya punya daftar banyak, ada 50 lebih Alkitab berbagai macam versi. Yang dalam Matius 28 ayat 19-nya bukan tertulis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan. Tapi dalam namaku. Yaitu perkataan Yesus. Matius 28 ayat 19 yang benar adalah Yesus berkata, baptislah mereka dalam namaku. Ya, banyak versi Alkitab yang membuktikan itu. Saudara-saudariku bisa googling, bisa cari di YouTube juga ada ya.
atau kalau mau minta bisa saya WA ya, saya kasihkan linknya nanti. Wah, ada 50 lebih terjemahan Alkitab berbagai versi yang mengatakan Matius 28 ayat 19-nya bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi tertulis itu, baptislah mereka dalam namaku. Baptize them in my name, kata Yesus. Nah, saudara-saudariku, mana yang benar? Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau baptislah dalam namaku? Nah, kita memahami Alkitab harus dengan cara skriptura, interpres skriptura. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Ayat yang ini dijelaskan ayat yang itu. Nah, ketika kita membaca Alkitab dengan metode skriptura, interpres skriptura, maka kita bisa memahami bahwa yang benar adalah di dalam Matius 28 ayat 19 adalah baptislah mereka dalam namaku. Buktinya apa? Saudara-saudariku bisa buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Ya, kita teliti sama-sama ya. Kisah 2 ayat 38. Ini kisah ketika murid-murid Yesus menyebarkan ajaran Yesus. Dan kemudian di ayat 38 dikatakan demikian. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi Petrus tidak mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 19 yang salah terjemahan itu. Tidak. Petrus mengatakan baptislah, hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Betul. Matius 28 ayat 19 harusnya Yesus berkata baptislah mereka dalam namaku. Dan di Kisah Rasul membuktikan murid-murid Yesus taat kepada Yesus. Patuh kepada Yesus, membaptis orang dalam nama Yesus Kristus, bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian skriptura, interpres skriptura. Kita baca ayat yang lain. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 48. Dibuka ya saudara-saudari Alkitabnya. Ada tertulis demikian. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi para rasul ketika mengabarkan Injil menjadikan orang murid Yesus tidak membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak. Tapi para rasul membaptis murid-murid Yesus dalam nama Yesus Kristus. Jelas. Kisah 10 ayat 48. Lagi kita lakukan skriptura, interpres skriptura. Ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab. Buka Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Kisah 19 ayat 5 juga ada tertulis demikian, saudara-saudariku. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jelas ya. Jadi di dalam Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48, Kisah 19 ayat 5. Jelas para rasul dan murid-murid Yesus mentaati ajaran Yesus, membaptis orang dalam nama Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam banyak terjemahan Alkitab, saya pribadi memiliki 50 lebih daftar berbagai macam versi Alkitab. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Yunani ya. Yang menerjemahkan Matius 28 ayat 19 bukan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia. Bukan. Tetapi yang benar adalah baptislah mereka dalam namaku. Jadi membaptis orang yang betul itu dalam nama Yesus Kristus. Buktinya apa? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Para Rasul mentaati ajaran Yesus. Baptis orang dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi jelas Matius 28 ayat 19 bukan bukti
bahwa Trinitas itu alkitabiah, sama sekali tidak. Matius 28 ayat 19 yang benar bukan tertulis baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi yang benar adalah baptislah mereka dalam namaku, kata Yesus. Dan itu dibuktikan para rasul, pengikut-pengikut Yesus yang taat, yang patuh kepada Yesus, betul-betul membaptis orang dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada tertulis di Alkitab bahwa orang-orang Kristen membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada itu. Ya, jadi gereja yang Kristus yang betul, gereja pengikut Kristus yang betul, murid-murid Yesus yang betul, pasti taat kepada Yesus. Nah, artinya saudara-saudari, jika kita membaptis orang bukan dalam nama Yesus Kristus, maka itu baptisan tidak sah atau tidak alkitabiah. Sebab baptisan yang benar haruslah dalam nama Yesus Kristus, bukan dalam nama yang lain. Seperti yang dilakukan para rasul. Ingat ayatnya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 10 ayat 48. Kisah Rasul 19 ayat 5. Semua rasul dan para murid Yesus membaptis orang dalam nama Yesus Kristus. Seperti perkataan Yesus di Matius 28 ayat 19 yang benar. Dalam naskah yang terpercaya, Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam namaku. Ya, dalam Restoration Scriptures True Name Edition, Alkitab RSTNE ya, Alkitab versi Restoration Scriptures True Name Edition menuliskan, go therefore and make Talmidim, atau dalam kurung disciples, jadikan murid, of all nations, ke segala bangsa, doing mikvah, mikvah itu baptis, dalam kurung baptis ya, doing mikvah, dalam kurung baptis, upon them, in my name, ya, dalam namaku, kata Yesus. Jadi jelas saudara-saudariku, Matius 28 ayat 19 bukan mengajarkan Trinitas. Haleluya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.